Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Imam Fahru Razi. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran. Saya dari KPI kelas 2B. Nah, oke teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi. Apa sih teori komunikasi interpersonal? Nah, oke teman-teman, mari kita lanjutkan materi yang saya akan sampaikan. Teori komunikasi interpersonal adalah merupakan salah satu bentuk sebuah komunikasi yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari saat berbicara dengan keluarga, teman, guru, maupun rekan kerja. Melalui komunikasi interpersonal, seseorang dapat menyampaikan sebuah pesan, membangun hubungan, dan menyelesaikan konflik, dan memahami orang lain dengan lebih baik. Oleh karena itu, memahami sebuah teori komunikasi interpersonal itu sangat penting agar komunikasi kita dilakukan secara efektif dan menghasilkan hubungan yang positif. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan sebuah materi. Pengertian komunikasi interpersonal adalah sebuah proses pertukaran sebuah informasi, ide, perasaan, dan makna antara dua orang atau lebih yang terjadi secara langsung maupun melalui media tertentu. Komunikasi ini bersifat pribadi karena melibatkan hubungan antara manusia yang saling memengaruhi. Menurut para ahli ilmu komunikasi interpersonal, tidak hanya bertujuan menyampaikan sebuah informasi, tetapi juga membangun hubungan sosial dan emosional antara individu. Berikut contoh komunikasi interpersonal sebagai berikut, yaitu sebuah percakapan antara teman, diskusi antara guru dan siswa, serta konsultasi antara dokter dan pasien, serta komunikasi dengan orang tua dan anak. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu teori komunikasi interpersonal. Salah satu teori yang terkenal dalam berkomunikasi interpersonal adalah sebuah teori penetrasi sosial yang dikemukakan oleh Irwin Hartman dan Dalmas Taylor. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan antara individu semakin berkembang melalui proses keterbukaan diri atau self-disclosure. Semakin seseorang membuka sebuah informasi tentang dirinya kepada orang lain, maka hubungan tersebut akan semakin dekat. Nah, teori ini diibaratkan seperti mengupas lapisan bawang pada awal perkenalan seseorang.
hanya menunjukkan informasi umum seperti nama, umur, atau pekerjaan. Seiring waktu, informasi yang dibagikan menjadi lebih mendalam seperti perasaan, pengalaman pribadi, dan nilai-nilai kehidupan. Namun, keterbukaan diri harus dilakukan secara bertahap dan tetap memperhatikan kepercayaan serta kenyamanan kedua belah pihak. Oke teman-teman, apakah kalian sudah tahu teori komunikasi interpersonal? Yuk, mari kita praktekkan di dunia yang nyata, karena berkomunikasi itu penting, apalagi kalau kita ketika sedang bekerja, sedang bermusyawarah, itu perlu namanya komunikasi. Jangan sampai miskomunikasi, karena kalau sudah miskomunikasi itu yang sangat fatal dan tidak efektif dan sangat merugikan untuk orang lain. Apalagi komunikasi ini penting di dunia nyata, seperti kita ketika sudah mempunyai keluarga, kerabat, sahabat, teman, saudara, istri, dan lain-lain. Pentingnya menjaga komunikasi yang baik, apalagi setelah nikah kita akan berkomunikasi dengan pasangan hidup kita. Yuk mari kita praktekkan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Bila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Buntun man qala, wala tandur man qala. Lihat siapa yang dibicarakan, lihat siapa yang dikatakan. Saya selaku pemateri Sarul Imam Fahrul Razi pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.